Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Dian Nusantara, program studi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun materi yang ingin kita sampaikan yaitu tentang Pancasila dalam arus kajian sejarah perjuangan bangsa. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ahmad Andi Nugraha dengan NIM 211232019. Yang kedua, Arahma Agung Pangestu dengan NIM 211232099. Yang ketiga, Aisyah Nurdia Ayuningsih dengan NIM 21112322020. Baik, langsung saja kita ke materi. Sejarah Pancasila Prakemerdekaan. Filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan Historia Vintage Magistra, yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian yang lebih umum yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa. Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral yang menopang peradaban besar. Kuat dan mangkarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Karena ideologi Pancasila tidak hanya sekedar konfir dan deepen identitas bangsa Indonesia sepanjang masa. Sejak Pancasila digali dan dilahirkan kembali menjadi dasar dan ideologi negara, maka ia membangunkan dan membangkitkan dua identitas yang tertidur dan yang terbius selama kolonialisme. Nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Berdasarkan sejarah, pada kira-kira abad 7 sampai 12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Dan kemudian pada abad 13 sampai abad 16 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua zaman ini merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu telah merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara ini. Kedua zaman kerajaan itu telah mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera. Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama zaman kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra pada abad 600 sampai 1400 Masehi. Yang kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit 1293 sampai 1525 Masehi. Kedua tahap negara bangsa tersebut adalah negara kebangsaan lama. Ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nugraha. Saya ingin meneruskan presentasi dari Mbak Aisyah. Jadi saya ingin menjelaskan Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-8 berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa adalah kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, Selat Malaka, dan pada hakikatnya nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Yang kedua, yaitu sila kedua. Di sila kedua terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau yang disebut dinasti Hasra. Pengiriman para pemuda untuk belajar di India telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep
kawasan Nusantara. Untuk sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Indonesia seperti sekarang dan semenunjang Melayu. Dan sila kelima, Sriwijaya juga menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Yang kedua, masa Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8. Sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur, Candi Agama Buddha pada abad ke-9, dan Candi Prambanan yang dimaksud dengan Candi Agama Hindu pada abad ke-10. Pada abad ke-13, berdirinya Kerajaan Singosari di Kediri, Jawa Timur yang ada hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Zaman keemasan Majapahit pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Maihapati Gajah Mada, wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya. Pengalaman sila ketuhanan yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis Negara Kertanegara yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma di mana di dalam buku tersebut terdapat Naskah Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika dan Tahana Dharma Magruwa, yang artinya walaupun berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda, artinya sama. Hal ini menunjukkan realitas beragama saat itu. Seloka toleransi ini juga diterima oleh Kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian Kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Sila kerakyatan, yaitu sila keempat, sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit menurut prasasti Berumbung. Dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat kerajaan seperti Rakian Ahino, Aisirikan, dan Ahalu yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Sedangkan perwujudan sila keadilan sosial adalah wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Kesuburan Indonesia dalam hasil buminya yang sangat melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia, menyebabkan bangsa asing masuk ke Indonesia. Bangsa Barat yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu seperti Portugis, bangsa Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Dengan masuknya bangsa Barat seiring dengan keruntuhan Majapahit sebagai akibat perselisihan dan perang saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Walaupun abad ke-16, agama Islam berkembang dengan sangat pesat dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak nampaknya tidak mampu membendung tekanan Barat memasuki wilayah Indonesia. Bangsa-bangsa Barat berlomba memperebutkan kemakmuran bumi di Indonesia. Maka sejak itu mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan penjajahan Barat, khususnya Belanda. Penjajahan Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Sejak penjajahan Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia, di mana-mana bangsa Indonesia melawan dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara fisik. Kita mengenal nama-nama pahlawan bangsa yang berjuang dengan gigih melawan penjajah. Pada abad ke-17 dan 18, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan dari Sultan Agung Tirta Yasa Kitopa, Hasanuddin Iskandar Muda Aceh, Untung Suropati, dan Trunojoyo. Penjajah Belanda juga mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseorangan dengan partikular yang bernama VOC, berganti dengan badan pemerintahan resmi yaitu Pemerintahan Hindia Belanda. Semula pernah terjadi pergeseran pemerintahan penjajahan dari Hindia Belanda kepada Inggris, tetapi tidak berjalan lama dengan segera kembali kepada Belanda lagi. Dalam usaha memperkuat kolonialismenya, Belanda menghadapi perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Pattimura, Imam Bonjol di Minangkabau, dan Diponegoro di Mataram,
Badarudin di Palembang, Pangeran Al-Syadid di Kalimantan, dan Jelantik di Bali. Yang keempat, ada kebangkitan nasional pada tahun 1908. Kegagalan pahlawan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia pada abad ke-20 itu merubah bentuk perlawanan yang lain. Bentuk perlawanan itu ialah dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi sebagai pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi sebagai pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Mereka yang bergabung dalam organisasi itu memulai merintis jalan baru ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian bermunculnya organisasi pergerakan yaitu Serikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kemudian berubah bentuknya menjadi pergerakan politik dengan mengganti nama menjadi Serikat Islam pada tahun 1911. Di bawah kepemimpinan Cokroaminoto, berikutnya muncul pula Indiskes Party pada tahun 1913 dengan pimpinan Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Namun karena terlalu radikal sehingga pemimpinnya dibuang ke luar negeri pada tahun 1913. Seru banget ya. Tetapi perjuangan bangsa Indonesia tidak menyerah begitu saja, karena kemudian berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 yang dipelopori oleh Soekarno dan kawan-kawannya. Nama saya Rahma Agung Pangestu. Saya di sini ingin melanjutkan presentasinya yang kelima, yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kuncoro Pubro Pranoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu yaitu Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda ini makin tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air, dan bangsa itu diperlakukan dengan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tali pengikat persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Realisi perjuangan bangsa pada tahun 1930 berdirilah Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo pada tahun 1931 sebagai pengganti PNI yang dibubarkan. Kemudian golongan Demokrat yang terdiri dari Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Yang keenam, ada perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat, Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan sekutu di daerah Pasifik. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda. Pada saat itu Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda ke Jepang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang mempropaganda kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda. Oleh sebab itu, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, hal itu merupakan tipu muslihat agar rakyat Indonesia membantu Jepang untuk menghancurkan Belanda. Kekecewaan rakyat Indonesia akibat perlakuan Jepang itu menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap Jepang baik secara ilegal maupun secara legal. Seperti pemberontakan peta di Blitar. Sejarah berjalan terus, di mana Perang Pasifik menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Untuk mendapatkan bantuan dari rakyat Indonesia, Jepang berusaha membujuk hati bangsa Indonesia dengan mengumumkan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari apabila perang telah selesai. Kemudian janji yang kedua, kemerdekaan diumumkan lagi oleh Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat yang disampaikan seminggu sebelum Jepang menyerahkan kepada bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya.
bahkan menganjurkan agar berani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan musuh Jepang. Yang ketujuh, Pancasila Prakemerdekaan. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei tahun 1945 mengemukakan teori-teori negara. Yang pertama, teori negara perseorangan atau individualis. Yang kedua, paham negara kelas. Dan yang ketiga, paham negara integralistik. Selanjutnya, oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pada Kerajaan Kutai. Masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah Indonesia pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah kepada para Brahmana. Yang kedua, perkembangan Kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut sebagai negara Indonesia pertama dengan dasar kedaulatan. Itu dapat ditemukan di nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datuk. Yang ketiga, pada masa Kerajaan Majapahit. Di bawah Raja Prabu Hayam Wuruk dan Adipati Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasi Nusantara. Faktor-faktor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan Nusantara itu adalah kekuatan religius magis yang berpusat pada Sang Prabu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan daerah di Jawa dengan Sang Prabu dalam lembaga Pahom Narandra. Yang keempat, jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religius sosial dan politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah. Bahkan pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama, karangan Prapanca dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5, dalam bahasa Sanskerta juga mempunyai arti dalam bahasa Indonesia, yaitu pelaksanaan kesusialiaan yang 5, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Yang kelima, tidak boleh mabuk minum minuman keras. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Lebih dan kurangnya kita kelompok 2 mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.